Shalom. Selamat Natal buat kita semua. Hanya oleh anugerahnya kita mengalami persekutuan sebagai keluarga Allah. Kita di sini mengenang dan merayakan Natal. Kita semua mendambakan kehadiran damai sejahtera dan sukacita melalui kelahiran Sang Raja Damai. Damai sejahtera dan sukacita itu telah datang. Itulah Natal. Mari satukan hati memuji dan menyembah Sang Juru Selamat dalam bingkai tema yang didambakan. Mari Bapak Ibu berdiri. Selamat datang Yesus Tuhanku, Kau dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhan untuk ke dalam dunia. Damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga kehidupan kita berjalan. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan kita kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat yang bergema, gembala membenarkan dari Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Pada dan goma kau dapat bertemu. Salam salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita menghayati, mengaminkan bahwa pertolongan kita di dalam ibadah Natal 25 Desember 2024 pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal bagi kamu sekalian. Selamat Natal. Kasih dan damai Allah Tritunggal menuntun dalam ibadah ini. Selamat Natal bagimu juga. Terima kasih, silakan duduk kembali. Penyalaan lilin Natal. Lilin ini kami nyalakan untuk mengingat Ia. Yang datang menerangi hatiku. Lilin ini kami nyalakan untuk mengingat Ia. Ia yang datang menerangi hatimu. Namanya Yesus, Juru Selamat terang dunia. Negeri yang diliputi kegelapan kini bersinar terang. Allah
telah menjelma menjadi manusia, hai dengarlah beritanya. Terang Kristus bersinarlah di hati kami, anak-anak-Mu. Allah mengasihi dunia, mengasihi kami pun. Lilin ini biarlah selalu menyala, tanda Ia telah lahir di hati kami. Mari berdiri, kita mengangkat pujian 1000 lilin nyalakan. Silakan duduk kembali. Marilah di dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mendengarkan berita anugerah. Yesus adalah terang dunia. Terangnya telah menyinari kegelapan dunia karena dosa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Semua dosa dan kesalahan kita terbuka oleh terangnya, yang menerangi setiap sudut gelap kehidupan kita. Mari tunduk dalam kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Kristus telah
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9 diteguhkan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Ya anak kecil, sebagai umat yang telah dikaruniakan hidup baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, petunjuk hidup baru untuk kita lakukan di dalam hidup kita dari Injil menurut kitab Lukas 2 ayat 20. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 97 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 97 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat 2 yang tertulis atau yang tercetak keluar. Bapak Ibu akan membaca yang tercetak ke dalam. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, Bumi melihatnya dan gemetar. gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala
segala alas sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam kami menghayati kasih-Mu di hari yang penuh sukacita ini, hari Natal 25 Desember tahun 2024. Terima kasih Tuhan sudah menghantar kami dari rumah kami masing-masing untuk berada di rumah Tuhan yang kudus, menaikkan pujian dan sembah syukur kami atas kasih dan perkenan Tuhan, sehingga kami boleh ada di hari Natal tahun 2024 ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan kini kami akan membaca sebagian daripada kebenaran-Mu sebagai hadiah Natal di tahun ini buat kami semua. Ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang akan membaca dan kami semua yang akan mengikutinya. Dan berkati juga hamba-Mu ini yang akan menguraikannya, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus yang hari kelahirannya kami peringati, rayakan pada hari ini, kami sampaikan doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya yang terambil dari Yesaya 62
ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Yesaya 62 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan." Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari Titus 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari berdiri. Pembacaan kita yang selanjutnya dari Injil menurut kitab Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan, "Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, 'Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita senantiasa di dalam kita menghayati firman Tuhan ini, lalu pergi ke dalam hidup kita dengan hati yang penuh sukacita, damai, melakukannya dengan setia. Kitab suci hartaku. Silahkan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak pemuda dan pemudi, bapak ibu, opa oma, shalom semuanya. Selamat Hari Natal. Wah, kurang semangat nih, kita ulang lagi dong. Selamat Hari Natal. Ya, mungkin karena beberapa hari sejak kita mulai Natal sekolah minggu, pemuda, Natal jemaat, ya, kita selalu mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari Natal. Dan hari ini tepat pada puncaknya, yaitu tanggal 25 Desember 2024, sukacita Natal mewarnai kehidupan kita. Saya memandang ke sudut seorang ibu dan ayah bertatapan lalu tersenyum bahagia. Itu gambaran dari sukacita, ya. Di wajah bapak ibu semua, anak-anakku juga tadi saya melihat ke bawah, lalu saya tersenyum, dia juga tersenyum. Berarti ada sukacita. Amin. Ya, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa di balik sukacita ini tetap ada pergumulan, ya. Hari ini kita merayakan peristiwa luar biasa, yaitu kelahiran Yesus Kristus, ya.
Sang Juru Selamat dunia. Tema kita hari ini adalah yang didamba, yang didamba. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan yang didamba? Kata didamba berarti sesuatu yang sangat dirindukan. Sesuatu yang memenuhi pikiran dan hati kita. Seandainya apa yang kurindukan ini sudah aku alami ya. Seandainya di hari Natal ini ya, aku mendapatkan jodoh ya, yang sepadan tentunya. Tadi sempat kami berbincang-bincang sebagai majelis gereja di konsistori, ya, tentang harapan datangnya jodoh. Kakak-kakak mengharapkan, mendambakan datangnya jodoh? Oh, malu-malu, iya. Tapi hatinya pasti iya, benar, Ibu Pendeta ya. Itu adalah dambaan. Dan juga banyak dambaan-dambaan yang lain ya. Dambaan-dambaan yang lain, harapan-harapan yang lain. Nah, di zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel mendambakan pemulihan dari Tuhan. Mereka saat itu hidup dalam penderitaan. Jauh dari perasaan bahwa kita ini dikasihi Tuhan. Jadi perasaannya itu kecil, ya, kecil, tidak semangat, ya, perasaan kecil, tidak semangat. Perasaannya, oh, kita menderita banget. Tuhan di mana ya? Nah, itu perasaan mereka. Bahkan mereka juga itu rindu untuk pulang ke negeri mereka, yaitu di Yerusalem. Yerusalem yang sudah dibangun begitu luar biasa, megah, rumah-rumah yang luar biasa. Mereka rindukan. Mereka rindu melihat Tuhan datang memulihkan keadaan mereka, memberikan mereka damai, sejahtera, dan sukacita. Saya yakin kita juga semua di hari Natal ini mendambakan kedamaian. Wah, apapun yang terjadi di hari-hari belakangan ini, saya merindukan kedamaian. Saya merindukan sukacita dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ke depannya jika Tuhan memperkenankan. Nah, mari kita belajar dari kitab Yesaya 62 ayat 6 sampai 12 tentang janji Allah yang mendatangkan pemulihan dan bagaimana kita juga melalui pembacaan ini bisa menemukan yang didamba itu di Natal ini. Pada zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel hidup dengan penderitaan yang besar, saya katakan tadi. Mereka telah jatuh ke dalam dosa. Dosa adalah penyebab daripada penderitaan yang dialami oleh umat Israel pada saat itu atau umat Tuhan. Membuat hubungan mereka dengan Tuhan rusak. Memang kalau dosa itu sudah menghinggapi kita itu hubungan dengan Tuhan itu seringkali atau selalu tidak benar gitu ya. Mungkin kita rajin ke gereja, tetapi ya setelah kita gereja pulang, kadangkala dosa itu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar lagi. Nah itu ketika kita memberikan ruang kepada dosa, dosa akan merusak, memporak-porandakan hidup kita. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga karena itu berulang terus dan mereka tidak berupaya untuk memperbaiki hidup mereka dengan adanya nabi-nabi Tuhan yang diutus untuk mengingatkan mereka, akhirnya Tuhan murka. Lalu Tuhan mengirim mereka ke suatu negeri yang luar biasa kejam yang namanya Babel. Dan mereka itu di situ ditindas ya, diinjak-injak, pokoknya kemerdekaan mereka tidak ada ya. Kehidupan kebebasan tidak ada. Kalau melakukan sesuatu harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh
kerajaan Babel. Udah capek kerja, mau istirahat dulu sebentar aja. Enggak boleh istirahat ya. Ada pesuruh-pesuruh yang membawa cambuk. Kamu tidak boleh istirahat, kerja terus. Ya, kalau mati biarin, gitu ya. Penderitaan luar biasa ya. Itu karena perbuatan dosa yang tidak disadari dan tidak dimohonkan pengampunannya kepada Tuhan. Mereka diasingkan, kehilangan tanah, meninggalkan Yerusalem yang kaya dengan susu dan madunya. Kita ingat waktu Tuhan mengeluarkan umat Israel dari Mesir, mereka dijanjikan tanah yang kaya susu dan madunya, berlimpah ya, subur, sehingga mereka bisa membangun tanah-tanah ya, tanah-tanah mereka dengan rumah dan bertani, beternak luar biasa. Di dalam kitab Ulangan Tuhan pernah ingatkan, hati-hati ya, kalau nanti kamu sampai di negeri yang kujanjikan itu, jangan lupa kepadaku. Apalagi kalau kamu sudah nyaman, aman dan terberkati, jangan lupa kepadaku. Tapi ternyata mereka terus sadar, lupa lagi, sadar, lupa lagi, lupa, bahkan menyembah kepada dewa-dewa asing sehingga mereka itu dibuang ya. Dan identitas mereka sebagai umat pilihan itu mereka kehilangan karena mereka itu merasa sekali bahwa mereka jauh daripada Tuhan. Yang ada adalah keputusasaan ya, bahkan juga penderitaan yang tiada hentinya. Bayangkan 70 tahun lamanya. Berarti Bu Pendeta kalau misalnya 70 tahun berarti yang usianya tidak sampai 70 tahun udah mati ya di Babel. Iya, mati sudah itu. Nah, kalau saya sudah itu, nggak tahu nanti apa selamat atau bagaimana, tapi ya mereka hidup di dalam di dalam penderitaan yang luar biasa. Mereka sungguh mendambakan pemulihan tanah mereka, tempat yang mereka tinggali dengan nyaman. Mereka mendambakan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Mereka mendambakan kedamaian setelah bertahun-tahun hidup dalam penindasan dan peperangan. Seperti penjaga di tembok yang terus berdoa tanpa henti, kemudian mereka mulai membangun relasi pelan-pelan kepada Tuhan dan terus berseru, Tuhan tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Akhirnya ya melalui kitab Yesaya ini Tuhan menepati janjinya ya. Kalau kita baca tadi di dalam kitab Yesaya itu luar biasa ya. Di situ mulai dari ayatnya yang ke-6, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai, sepanjang hari sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri, mereka akan menjadi penjagamu ya. Kemudian Tuhan bilang, aku bersumpah demi tangan kananku, tangan kiri, tangan kananku, demi tangan kekuatannya sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dulu gandum mereka, ternak mereka semua dirampas. Tapi di dalam kitab Yesaya ini Tuhan memberikan janji bahwa mereka akan dipulihkan ya. Aku tidak akan lagi memberi gandummu kepada musuhmu, kamu akan menikmatinya lagi ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang asing tidak akan meminum air anggurmu. Wow, rupanya mereka juga adalah petani anggur yang luar biasa. Kita tahu bahwa Israel itu adalah penghasil anggur yang sangat berkualitas ya. Kalau ada opa-oma yang pernah ke sana pulang bawa anggur itu memang nikmat banget ya. Serasa nggak pernah ada duanya di semua anggur-anggur yang ada di tempat-tempat yang ada di dunia ini. Pokoknya mereka itu anggur yang berkualitas di sana. Dan Tuhan bilang, aku tidak akan lagi membuat anggurmu yang kamu hasilkan itu bersusah-susah itu tidak akan lagi diminum oleh musuhmu. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya ya. Orang yang menanamnya, orang yang menuainya akan memakannya, meminumnya, dan kemudian akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya di pelataran tempat kudusku. Nah itulah kalau kita perjamuan kudus, ntar lagi kalau Tuhan berkenan tanggal 31 toh, kita perjamuan kudus ini di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan ini kita akan menikmati anggur yang menjadi simbol daripada tubuh dan darah Tuhan.
Tapi ya anggur ini dibeli di Haleluya ya, di PPK, bukan dibawa dari Israel. Tapi nggak apa-apa, kita bersyukur karena anggur ini nantinya kita akan pahami sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan. Tidak masalah apa anggur dari daerah mana, yang penting tubuh dan darah Tuhan menyatu di dalam diri kita. Karena nggak mungkin lah setiap perjamuan ada yang mau pergi sana beli ya. Nah, jauh banget dianya, gimana tuh. Nah, itulah janji Tuhan kepada umat Tuhan di dalam kitab Yesaya ini. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah kita seringkali juga merasa seperti Israel? Kita mendambakan hal-hal yang membawa damai di dalam hidup kita di tengah pergumulan. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam hidup kita saja ini banyak yang punya pergumulan ya. Walaupun kita sudah mengatakan tadi, saya sukacita, kami sukacita, tapi pergumulan tetap ada juga ya. Sakit penyakit, pergumulan keluarga, ya kan? Ada saja pergumulan, dan pergumulan yang tak terucapkan, perasaan hati yang kosong, perasaan hati yang kecewa, perasaan hati yang sedih, mungkin masih marah dan sebagainya, ada ya. Tidak bisa dipungkiri di dalam hidup ini. Itu adalah realitas hidup yang kita harus hadapi, ya. Tetapi Tuhan tidak menutup jalan untuk mendambakan segala hal yang baik ya di dalam hidup ini. Apapun itu kita boleh mendambakannya. Selain sukacita damai sejahtera, kita boleh mendambakan teman hidup, kakak-kakak boleh mendambakan calon pendamping yang sepadan, kakak-kakak boleh mendambakan pekerjaan, bapak ibu boleh mendambakan cucu, ya kan, anak boleh ya. Yang sekolah anak-anakku semua mendambakan nilainya bagus-bagus, boleh ya? Boleh, iya memang itu harus kita dambakan itu. Masa ada yang mendambakan nilai jelek? Bagaimana? Sudah bagi rapat belum? Udah, nilainya oke enggak? Ada yang oke, ada yang belum oke, gitu ya? Jujur. Nah karena itu harus apa? Harus semangat apa ke depannya? Semangat belajar. Dan satu hal yang paling penting juga semangat berdoa. Jangan belajar saja tapi berdoa juga ya. Nanti kita lihat di sini. Ya, Tuhan memenuhi kerinduan umatnya. Janji Tuhan kepada Israel sangat luar biasa. Dikatakan mereka tidak akan lagi hidup dalam ketidakadilan. Mereka tidak akan lagi hasil kerja mereka akan mereka nikmati sendiri dengan penuh sukacita. Dan yang luar biasa, Tuhan sendiri akan menjaga mereka dan menjadi keselamatan bagi mereka. Nah, melalui Yesus Kristus Allah memenuhi apa yang umat Israel dambakan dan juga apa yang kita dambakan. Natal adalah bukti bahwa Tuhan mendengar doa umatnya dan memberikan lebih dari yang mereka dambakan ya. Mereka mendambakan pulang kembali ke negerinya. Mereka mendambakan usaha mereka kembali terbangun. Mereka mendambakan tidak ada lagi bangsa yang akan menjajah. Semuanya diberikan Tuhan. Tapi ada satu dambaan yang Tuhan juga berikan, yaitu janji keselamatan. Hidup setelah kehidupan di dunia ini. Bahagia bersama Tuhan di sorga. Amin. Ya, itu adalah janji yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh apapun juga di dalam dunia ini. Ya, biarpun kita punya uang segudang, kita nggak bisa membeli keselamatan karena hanya ada di atas kayu salib pengorbanan Tuhan. Ya, yang sudah turun. Ya, kalau kita mau sadar, ya, anak-anakku semua, kakak-kakak, PKT, pemuda-pemudi, bapak ibu, opa oma, kalau kita mau sadar, kenapakah kita ini? Ada apa dengan kita ini sehingga Tuhan mau turun gitu loh di Natal ini? Adakah kebaikan kita? Adakah kesempurnaan kita? Apa yang bisa kita banggakan, kita andalkan? No, tidak ada. Dia mau turun. Ada apa ya? Kok besar sekali kasihnya, peduli banget dianya. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Coba kita eja bersama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan amin. Ya, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, yari tobat tuananna, kasih Tuhan. Karena itu tidak ada yang dapat disombongkan dalam hidup ini. Karena hanya menerima anugerah Tuhan, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya pada kita, bila kita dipakainya, ya, dipakai menjadi majelis gereja, dipakai menjadi pelayan-pelayan, ya, musik, song leader, pekerja gereja, pendeta, semua karena anugerahnya. Jadi tidak ada yang bisa kita andalkan. Tanggalkan semuanya ini di hadapan Tuhan. Lalu datang kepadanya dan katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tersungkur di kakinya. Mana kaki Tuhan? Ya kita tidak melihat, tapi kita bisa tersungkur. Di dalam kamar kita tersungkur. Kurre sumanga puang. Kurre sumanga. Belana di Natal 2024 ini kami masih ada sampai sekarang, dan kini kami mendengarkan firman-Mu. Di Natal ini kita diingatkan bahwa melalui Yesus kita telah menerima apa yang kita dambakan. Apa yang kita dambakan sebenarnya semuanya dikasih, ya. Memang tidak mudah untuk mencapai apa yang didambakan itu. Yesus berjanji, kalau engkau bekerja keras, aku akan memberkati. Yesus berjanji, kalau rumah tanggamu kau perjuangkan untuk hidup harmonis, aku akan memberkati engkau. Kau akan bahagia, ya. Anak cucumu akan merasakan kebahagiaan itu. Yesus berjanji, kalau anak-anakku semua rajin belajar, rajin berdoa, aku berjanji memberkati. Ada loh kakak di sini yang juara 1 di kelas SMA, hebat bukan? Nah, ini anak Tuhan loh, yang percaya Tuhan Yesus ada di sini. Ibu tahu, ya, karena ibu pergi di sekolahnya, ibu lihat. Yang juara 1 siapa Pak Guru? Pada saat ibu ambil rapot anak ibu, ini loh Bu Pendeta, ini mamanya Kinawa ini yang juara 1. Wow, keren, anggota jemaat keramat, anak pemuda kita. Ya, itu adalah anugerah. Tuhan memang berjanji dan Dia tepati. Namun kadangkala, ya, kita mengatakan Tuhan yang kau tidak tepati. Bukan Tuhan tidak tepati. Pertama, mungkin belum waktunya. Yang kedua, karena mungkin kita sendiri yang menyebabkannya. Malas belajar, ya kan sayang? Hai sayangku. Nah, anak sekolah kadang-kadang ada malas belajar juga ya, kadang-kadang. Ada ya? Nah, itu benar, anak-anak kita jujur ya. Yang sebelah sana, ada kadang-kadang malas-malas juga? Ketawa dianya ya, sering. Nah ini, kadang-kadang kita juga begitu. Kemudian lagi yang lebih parah, kita malas juga berdoa. Cuma pada hari Minggu Natal ya kita berdoa. Kadang-kadang begitu, makanya perjuangan kadang-kadang itu tersendat-sendat. Tapi juga ada yang sudah berdoa, ada yang sudah berjuang tapi belum dapat, itu karena mungkin waktu Tuhan belum. Karena firman Tuhan juga mengatakan segala sesuatu ada, ya, indah pada, ya. Nah, Tuhan sudah memberikan apa yang kita dambakan, pemeliharaan yang sejati. Kalau kita dipelihara Tuhan, tidak ada, ya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menggagalkan hidup kita. Dikatakan firman Tuhan, kamu tidak akan menjadi ekor, tetapi kamu akan menjadi kepala, ya, menjadi pemenang. Itu Tuhan sudah tulis semua. Tapi kadang-kadang kita tidak melakukannya seperti apa yang diajarkannya. Yang kedua, yang berikutnya, Tuhan mendambakan sesuatu dari umatnya. Yesaya 62 bukan hanya tentang kerinduan manusia untuk mendapatkan pemulihan, tetapi Yesaya ini juga menunjukkan bahwa Tuhan sebagai Tuhan mendambakan kita setia kepadanya. Dia ingin kita umatnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, membawa kabar keselamatan ke seluruh dunia. Tuhan mendambakan kita hidup kudus, ya. Di sini jelas sekali ya, jelas sekali bahwa kamu akan menjadi umat kudus, ya.
Di sini dikatakan ayat 4, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Ya. Simbol penggambaran hubungan kita dengan Tuhan itu, Tuhan adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Dan Tuhan bilang, engkau tidak akan lagi, ya, engkau tidak akan lagi disebut yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi negeri yang sunyi. Ya, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Artinya kau akan kembali memiliki Tuhan, ya, yang akan menjagamu dengan luar biasa. Karena itu Tuhan mendambakan satu, hiduplah hidup kudus. Tuhan rindu itu, kita selalu hidup kudus, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Ya, di gereja ini kuasa iblis besar. Ya, kalau di luar dia nggak mau bekerja, dia duduk-duduk aja tenang-tenang karena banyak orang di dunia ini yang melakukan kejahatan. Tapi dia berjuang keras di gereja untuk mempengaruhi, menggoda anak-anak Tuhan supaya ikut dengan dia. Gitu. Nah, karena itu ingat selalu, Tuhan, engkau sudah mengaruniakan apa yang kudambakan, yaitu keselamatan. Karena kalau engkau karuniakan keselamatan, apa sih yang tidak bisa kau berikan? Karena itu Tuhan, aku juga mau mempersembahkan hidup yang kudus. Nah, kemudian hati yang setia, ya, sama sebenarnya itu maknanya, bahwa kita harus setia terus berdoa. Kita tidak bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan ini dengan otot, biarpun kakak Rain besar, iya kan kakak Rain? Iya, tapi kakak Rain gak bisa melawan kuasa kegelapan dengan dirinya yang ganteng dan ototnya besar itu, ya. Dia butuh Tuhan, kita semua butuh Tuhan untuk melawan, ya, anak-anakku semua, ya, kita butuh Tuhan untuk menghadapi itu. Karena itu kita harus apa? Berdoa terus tiada hentinya. Makanya orang beriman mengatakan doa bagi orang percaya adalah nafas hidup. Artinya setiap kali kita bernapas, keluarkanlah doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ke gereja, lindungi sertai supaya aku fokus, tidak mengantuk, supaya aku memperhatikan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, ya. Ya, itu seperti yang dikatakan di dalam kitab perjanjian, di dalam kitab Titus tadi, ya, bahwa apa yang sudah kita dengar kita renungkan, ya. Nah, kemudian Tuhan telah memenuhi apa yang kita dambakan, ya. Nah, karena itu Natal adalah waktu untuk bersyukur bahwa Allah telah memenuhi kerinduan kita melalui Yesus Kristus. Bisa dibayangkan kalau Tuhan Yesus tidak datang, tidak lahir di kandang domba, bisa dibayangkan semua orang akan dipenuhi dengan dosa, lalu baku bunuh, baku hajar, menghabisi satu dengan yang lain, berperang, dan tidak ada yang selamat. Bisa dibayangkan kalau Yesus tidak datang, ya. Tetapi Natal ini, ya, membuat kita bersyukur bahwa Allah telah memenuhi kerinduan kita melalui Yesus Kristus untuk kita dipelihara, diberkati, dan diselamatkan. Dan Natal ini juga adalah panggilan untuk merenungkan apakah yang Tuhan dambakan dari hidup saya, ya, hidup kudus, hidup setia, menjadi saksi Kristus. Apakah saya sudah memenuhi itu? Apakah saya sudah memperjuangkan itu? Ya, itu pertanyaan yang harus kita bawa pulang. Dan mari kita jadikan Natal ini sebagai momen untuk membuat komitmen bahwa Tuhan, aku akan hidup kudus dan setia kepadamu. Aku tidak akan lela-lela seperti penjaga yang tidak akan terlelap. Aku akan tidak lela-lela berdoa terus. Mui dikua membilang patu disanga kesembuhan, membilang patu disanga teman hidup, jodoh. Oh, tidak kelihatan, gelap Tuhan. Pekerjaan juga tidak kelihatan. Di mana ini, kantor mana yang mau menerima? Aku tidak akan lela-lela untuk berdoa sambil aku berusaha. Ya. Oh, jadi kalau cari jodoh berusaha juga Bu Pendeta, ya. Ya, berusaha juga menampakkan sikap-sikap yang dikenal oleh Tuhan, baik hati, pengasih, lemah lembut, ya kan, sambil berdoa, ya kan. Kadang kalau ada pemuda, ada anak cewek lihat kita, enggak mau nak aku sama dia itu, nanti marah-marahin nak saya di dalam rumah tangga, ya kan, gitu, ya, gitu. Mukanya selalu tidak senyum, jarang senyum. Tidak mau nak saya dengan dia, nanti dia tidak senyum sama papa mamaku. Jadi itu yang kadang-kadang juga menjadi penghalang di dalam kita mendapatkan berkat Tuhan. Karena itu mari kita hidup kudus itu total, ya.
bukan hanya melayani, tapi ciptakan aura kasih. Saya tanya dulu, ada seorang pemuda selain Pak Pendeta toh, dia bilang aku suka sama kamu Asni, tapi kamu sudah pacaran sama Pak Pendeta. Adrial katanya gitu. Kenapa sih kamu suka saya? Saya kan biasa-biasa aja. Katanya enggak, kamu suka senyum. Ya. Aduh, tapi bagaimana? Hati ini sudah tertambat di Pendeta Adrial ya. Ya, jadi memang itu penampilan luar dan penampilan dalam itu tidak boleh berbeda ya. Justru tampil beda ya. Saya nggak ada yang suka karena saya merasa kurang cantik. Nggak ada ciptaan Tuhan yang kurang cantik. Orang mempunyai mata, Tuhan menyanggupkan dia untuk melihat kebaikan hati kita sehingga dia tertarik. Lihat di tayangan-tayangan YouTube, nggak punya. Ingat satu pemberita Injil yang luar biasa, Nick Fujicik. Nick Fujicik itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya kan? Tapi seorang gadis Cina, Jepang yang cantik sekali menyukainya. Wow, keren. Kenapa? Karena dia menghadirkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Dan ternyata anak-anaknya semuanya luar biasa ya. Lahir gitu ya, dengan luar biasa. Nah ini kan, jadi kita keluarkan aura-aura sebagai anak-anak Tuhan di dalam hidup ini. Penuh kasih, sukacita, melayani dengan kasih. Jangan melayani dengan marah-marah. Jangan melayani ya hanya memberi tenaga. Kalau melayani itu total, ya kan? Kalau kita punya berkat, kita juga pelayanan, ya kan? Kalau kita punya ilmu, kita juga bagi ilmu. Kalau kita punya tenaga, kita juga kasih tenaga. Menjadi tim multimedia itu memberi tenaga luar biasa. Bahkan juga kita selfie setiap kali kegiatan, mereka nggak pernah dipanggil, sini kamu yang multimedia, kamu lagi yang dipoto. Enggak, iya kan? Itulah pelayanan, pengorbanan. Tapi itu indah di mata Tuhan. Itulah hidup yang mau setia di hadapan Tuhan. Tapi ya haruslah kalau kita mengasihi mereka, mereka sudah melayani, panggil juga sekali-kali. Gantian lagi, kamu lagi yang saya foto, kita berfoto bersama, ya kan? Karena kita adalah keluarga Allah. Ya, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk memaknai berita Natal hari ini sehingga kita lebih dimampukan untuk menjadi keluarga yang penuh cinta kasih di hari kedepannya. Dan kalau Tuhan berkenan, kita diberikan waktu untuk memasuki tahun yang baru, ya, menyongsong tahun baru. Selamat Natal, damai sejahtera bagimu. Ya, damai sejahtera bagiku juga dong. Ya, terima kasih banyak. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam keteduhan ini, kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami boleh merayakan hari kelahiran Juru Selamat, yaitu Kristus yang lahir di kota Daud, di Bethlehem, di kandang domba yang berbaring di palungan. Terima kasih bahwa tahun 2024 ini kami boleh merayakannya bersama, dan dalam penantian kedatangannya kembali, terima kasih firman-Mu telah menguatkan kami dan menjadi hadiah Natal yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin firman-Mu. Mari kita sampaikan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri semua. Kita menyampaikan pengakuan iman Gereja Toraja ya. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Percaya pada Allah.
Sebelum kita masuk dalam persembahan, dipersilahkan dua pujian. Yang pertama dari PKB Jemaat Keramat dan dilanjutkan paduan suara Jemaat Keramat. Silahkan.
Kita masuk di dalam persembahan. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita dituntun dari Mazmur 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Sambil pundi diedarkan, kita memuji Tuhan, alam raya berkumandang.
Kita ulang lagu dari ayat 1. Mari kita satu di dalam doa syukur persembahan dan juga doa syafaat. Kita berdoa. Tiada putusnya kami datang mengangkat syukur kami kepadamu, ya Allah, Allah yang selalu mengasihi kami di dalam kasih Yesus yang telah lahir ke dalam dunia ini dan hari kelahirannya kami rayakan pada beberapa hari-hari di bulan Desember ini sampai pada puncaknya di hari ini 25 Desember 2024. Terima kasih oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kami boleh menikmati sukacita, memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan yang sejati di dalam menjalani kehidupan ini. Engkau sudah menyampaikan kepada kami melalui hamba-Mu bahwa ya Tuhan Engkau peduli, Engkau care kepada kami karena Engkau mengasihi kami. Engkau hadir secara nyata di dalam dunia ini, bahkan Engkau memberikan hidup-Mu untuk mengaruniakan keselamatan bagi kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu di hari Natal di Desember 2024 ini, kami boleh berkomitmen bahwa Tuhan, kami akan kembali dalam hidup kami untuk membangun terus hidup yang kudus, setia, membangun komunikasi melalui doa, bahkan juga mempersaksikan apa yang kami baca di dalam firman Tuhan yang sudah disaksikan oleh para gembala dan juga orang Majus, bahkan di dalam kami menghayati secara pribadi, keluarga bahkan gereja, bahwa Tuhan sungguh hadir dan juga telah mengaruniakan keselamatan bagi kami yang sempurna dan sejati. Kami akan berkomitmen untuk itu Tuhan, untuk lebih tekun lagi mempersaksikan melalui setiap potensi yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, terima kasih untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah boleh mengambil bahagian di dalam ibadah perayaan Natal 25 Desember 2024 ini. Terima kasih untuk panitia yang terus bersemangat untuk mengelola, mengkoordinasi acara ibadah
sebagai panitia HRG. Sungguh kami menyadari bahwa sebagai pelayan-pelayan-Mu banyak kelemahan kami, banyak kekurangan kami ya Tuhan. Juga sebagai hamba-Mu, pendeta jemaat, penatua dan diaken, pengurus OIK, kami sungguh menyadari akan keterbatasan kami Tuhan. Namun kami mengaminkan bahwa ketika kami mempersembahkan hidup kami dengan penuh kesungguhan, Engkau akan menolong kami untuk lebih baik lagi dari waktu ke waktu, hari ke hari, dan di hari ke depannya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, terima kasih juga kami telah membawa persembahan syukur Natal pada hari ini. Berkatilah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sisa dan sumbernya Tuhan memberkati untuk terus kami kelola, lalu kami apresiasi kasih Tuhan untuk mengambil bahagian di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan baik, kami juga berterima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami alami sampai pada hari ini lewat panitia HRG. Biarlah kasih-Mu selalu memberkati kehidupan panitia, kehidupan jemaat untuk membangun kesatuan hati sebagai keluarga Allah yang tentu tidak mudah, tetapi membawa kerinduan yang besar untuk mensyukuri kasih yang besar yang sudah kami alami di hari Natal ini Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan baik, kami bersyukur bersama dengan semua keluarga-keluarga kami yang mensyukuri pertambahan usia pada hari-hari kemarin sampai hari ini bahkan ke depannya. Tuhan memberkati, sempurnakan sukacita, sehat dan panjang umur. Kami mengingat semua yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, yang dalam proses pemulihan di rumah. Tuhan, jamah, berkati, karuniakan kekuatan, semangat dan keyakinan bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Kesembuhan, pemulihan ada di dalam tangan-Mu, dan tiada putusnya kami berseru dan terus berseru. Kami bersyukur hamba-Mu, Bapak Pendeta Rizal, anak Melona, anak Olga, dan juga mungkin yang tidak dapat kami sebutkan yang saat ini sudah boleh diizinkan kembali ke rumah dalam rangka pemulihan di rumah. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk perawatan yang diberikan oleh rumah sakit. Terima kasih untuk pendampingan keluarga, pendampingan jemaat. Terima kasih untuk semua doa yang dipersembahkan untuk kami sebagai pelayan-pelayan-Mu dan kami sesama anggota jemaat keluarga Allah di jemaat Keramat ini. Kami juga menoleh kehidupan saudara-saudara kami di berbagai tempat, di berbagai kondisi. Banyak yang tidak bisa merasakan sukacita seperti yang kami rasakan Tuhan. Yang kesepian karena sudah ditinggalkan oleh keluarganya, pasangan hidupnya, bahkan ayah ibunya. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau menghiburkan mereka dan bawa kami sebagai jemaat-Mu untuk menjadi sahabat seperjalanan keluarga yang terbeban hadir. Walaupun kami sadar bahwa kehadiran Tuhan melebihi dari segalanya, tapi kami rindu untuk menjadi bahagian daripada setiap gumul sidang jemaat Tuhan lewat doa ataupun apa yang bisa kami persembahkan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, begitupun juga yang mungkin ada yang mengalami duka cita, kami berdoa mohon penghiburan, kekuatan ya Tuhan. Beberapa anggota jemaat Tuhan yang berangkat ke kampung halaman dalam rangka memakamkan keluarga, yang sudah berangkat dan sudah berada di Toraja dengan berbagai tujuan, dengan kerinduan untuk hadir, berbagi duka cita dengan keluarga, menyatakan penghormatan terakhir bagi keluarga yang dikasihi, baik yang sudah ada di sana maupun yang masih akan berangkat. Dengan berbagai tujuan kami berdoa, Tuhan menolong, Tuhan mendampingi, Tuhan menguatkan, sehingga di dalam perjalanan-perjalanan selalu mengalami penyertaan, dilancarkan, dan juga tujuan boleh berjalan dengan baik.
Dan ketika semua tujuan telah selesai, ketika merencanakan untuk kembali, Tuhan pun memberkati supaya semuanya boleh tiba kembali di Jakarta dengan sehat lagi, sukacita bersama dengan kami di dalam kehidupan bersama di tengah-tengah gereja maupun di jemaat keramat, bahkan di tengah keluarga dan masyarakat. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk semua kehidupan kami jemaat-Mu, dari anak kecil sampai orang tua kami di dalam usia indah mereka. Tuhan menolong memberkati semua pengharapan di Natal ini, semua yang didambakan kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang tahu apa yang kami rindukan, apa yang kami dambakan di lubuk hati kami yang paling dalam. Kami percaya melalui pemeliharaan Tuhan, damai dan sukacita Natal melingkupi kami terus untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Tuhan yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan gereja yang masih akan berlangsung ke depannya. Minggu tanggal 29, pelayanan perjamuan kudus di dalam ibadah 31 Desember, bahkan harapan dan kerinduan untuk sehat, untuk semangat menjalani, memasuki tahun yang baru. Tuhan, kami bawa semuanya kepadamu. Engkaulah penolong kami yang sejati. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan baik, kami berdoa untuk semua pemerintah, dari pelosok hingga ke kota besar, presiden dan wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, camat, RT, dan semua masyarakat. Tuhan memberkati. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, dunia juga Tuhan menolong, sehingga di semua negara kami berdoa, kami berharap, memohon perdamaian dan kesehatan dunia. Saudara-saudara kami yang berperang, lembutkan hatinya untuk menemukan kasih Natal, untuk kemudian memaknai kehidupan yang Tuhan masih perkenankan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, pelayanan gerejamu juga melalui vokal group, melalui paduan suara, untuk di dalam berbagai pelayanan-pelayanan atau ibadah-ibadah kerukunan keluarga, Tuhan juga menolong dan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami untuk mengalami sukacita bersama, berjumpa dengan keluarga, sahabat dan kerabat, anggota jemaat, untuk saling menguatkan, mendoakan, bahkan berbagi sukacita yang Tuhan karuniakan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah pengharapan kami Tuhan. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati, kami sudah berdoa. Amin. Mari berdiri, kita mengangkat pujian Muliakanlah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, hidupilah kabar baik Natal dan beritakanlah bagi dunia bahwa sesungguhnya keselamatanmu datang hanya oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah menjadi kekuatanku memberitakannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, ada penyampaian sedikit dari majelis. Dimohon kesabaran kita sebentar untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat beberapa hari ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah Natal hari ini. Jika ada anggota jemaat membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Ibu Pendeta Asni Toding Pali yang telah melayani ibadah Natal saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah Natal hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan operator sound system, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih kepada Majelis Jemaat Kramat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Nathaniel Lekang atas persembahannya berupa 4 buah baju kantoria warna merah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga Kamis tanggal 26 Desember pukul 17.00 WIB di keluarga Bapak Musa Karori dengan alamat ada tercantum di warta, dengan pelayan Pendeta Rizal Butulinggi, pendamping Agustina Sade dan Penatua Joni Payangan. Ibadah tutup tahun diinformasikan untuk gladi resik. Ibadah tutup tahun tanggal 30 Desember 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2024 sesudah ibadah jam 9 WIB. Dimohon kehadiran untuk yang bertugas dalam ibadah tersebut. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak yang sudah dibaptis, sudah bisa mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada tanggal 31 Desember yang akan datang. Diingatkan pula bahwa tanggal 31 Desember 2024 ada ibadah keluarga, sudah tersedia liturgi, dimohon disilahkan untuk mengambil masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini, koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis gereja. Demikian warta jemaat untuk kita ketahui bersama. Mari Bapak Ibu berdiri, kita masuk dalam pujian syukur. Melimpah selamanya, beri
majelis yang bertugas agar berdiri depan untuk mendapatkan selamat Natal dari jemaat. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal. A Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. A Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu, sekarang